observasi supervisi dengan guru yang akan diobservasi Ibu Dwi Yuni ya, guru biologi dari SMA Negeri 1 Walet. Selamat pagi Bu Yuni. Selamat pagi Bu Neni. Gimana kabarnya Bu Yuni? Alhamdulillah baik. Bagaimana Bu Yuni untuk persiapan supervisi besok? Adakah yang perlu kita bicarakan? Oh ya Bu Neni, saya akan membicarakan beberapa hal untuk supervisi besok. Iya. Oke, kita berbincang mengenai persiapan supervisi besok ya Bu. Hal-hal apakah yang menurut Ibu sudah tersiapkan dengan baik dan adakah hal yang masih perlu kita diskusikan Bu Yuni? Iya, ada Bu. Hal-halnya besok itu materinya itu perubahan lingkungan. Ini saya sampaikan menggunakan model PJBL, yaitu Project Based Learning ya. Karena menurut saya model PJBL itu akan menarik murid untuk lebih aktif lagi dalam pembelajaran ya, karena pembelajaran itu konstekstual. Jadi si murid itu diberi peran aktif dalam proses pembelajaran. Bagus sekali tuh Bu Yuni. Kemudian apa kelebihan menurut Bu Yuni, kelebihan model pembelajaran PJBL untuk materi perubahan lingkungan tersebut? Ya, jadi murid itu bisa menganalisis secara langsung ya Bu mengenai perubahan lingkungan yang ada di lingkungan sekitar sekolah atau di lingkungan sekitar rumahnya. Diharapkan si murid juga mampu mengatasi masalah perubahan lingkungan yang ada, misalnya dengan membuat produk daur ulang dari sampah atau membuat pupuk kompos. Bagus banget tuh Bu Yuni. Selain menganalisis murid, juga murid dilatih berkarya. Kemudian bagaimana untuk sistem penilaiannya Bu? Jadi selain menilai proses pembelajarannya, saya juga menilai dari keaktifan sama kreativitas sama manfaat dari si produk daur ulang tersebut. Apakah dalam pembelajaran Bu Yuni menggunakan metode atau media pembelajaran yang bervariasi pada materi perubahan lingkungan ini? Ya, saya menggunakan foto dan video perubahan lingkungan. Jadi foto dan video itu yang ada di sekitar sekolahan sama yang ada di sekitar lingkungan rumahnya Bu. Jadi biar dia tahu mana nih perubahan lingkungan yang kotor dan yang bersih. Untuk metodenya saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Masih semangat kan ya? Karena masih pagi ya. Ya, masih semangat. Oke, kita absen dulu ya. Bentar. Adipta, hadir. Alif, hadir. Aina, kita berdoa dulu aja ya, dipimpin sama KM-nya. Siapa KM-nya? Ya, sok silahkan berdoa dulu. Siap. Siap. Kota periangan. Halo Bandung, kota kenang-kenangan. Materi kita kali ini adalah perubahan lingkungan. Silahkan yang ada bukunya dibuka bukunya ya. Materi perubahan lingkungan. Perubahan apa sih? Perubahan itu berubah ya. Bisa jadi yang tadinya bersih menjadi kotor. Seperti pada gambar ini ya. Kalian bisa melihat gambarnya ya. Oke.
Nah, sebelum memulai pelajaran, masih ingat nggak pembelajaran minggu lalu tentang ekosistem? Ada yang masih ingat pengertian ekosistem itu apa? Masih apa pengertiannya? Hubungan timbal balik antara faktor abiotik dan biotik. Faktor abiotik itu yang tidak hidup ya. Kalau faktor abiotik yang hidupnya. Kalau pada ekosistem sawah, abiotiknya itu apa? Abiotiknya ada padi, ada apa? Belalang, ada tikus ya. Terus ada apa lagi? Ada kata. Kalau abiotiknya yang tak hidup, air, tanah, udara ya. Oke, kalian masih ingat? Pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi perubahan lingkungan. Indikatornya, nanti kalian mengidentifikasi foto-foto penyebab pencemaran air, pencemaran tanah, dan pencemaran udara di lingkungan sekitar sekolah aja yang dekat ya. Menjelaskan penyebab dari pencemaran air, pencemaran tanah, dan udara. Menguraikan dampak dari ketidakseimbangan lingkungan. Membuat usulan cara pencegahan kerusakan lingkungan akibat sampah. Dan yang terakhir, membuat usulan cara pencegahan kerusakan lingkungan akibat sampah. Nah, di sini tujuan pembelajarannya itu nanti kalian dapat menganalisis foto-foto penyebab pencemaran air, pencemaran udara, dan pencemaran tanah di sekitar lingkungan sekolah. Nanti juga kalian dapat menyebutkan faktor-faktor penyebabnya. Lalu kalian juga dapat menjelaskan dampak ketidakseimbangan lingkungan. Lalu yang berikutnya itu kalian nanti membuat hasil karya pencegahan dari kerusakan lingkungan. Ada yang tahu ini di mana? Di sekitar lingkungan sekolah ya. Gambar yang pertama, kalau dari layar sini sebelah kanan berarti. Ada yang tahu itu di mana? Yang kanan, yang kalau dari ibu dari kanan. Di depan ya. Di depan gimana? Apa yang kalian lihat? Lingkungannya bersih ya. Kalau ya sejuk ya. Kalau yang kedua, kotor, kumuh. Ada yang tahu karena apa? Karena pembuangan sampah ya. Kalau kalian buang sampahnya di mana? Di tong sampah. Nah, ini ada apa namanya? 5R. 5R itu apa aja? Sebutkan. Yang pertama, reduce. Kedua, ketiga, keempat, kelima, pelan. Oke, ini ada 5 ya. Karena permasalahan itu kalian nanti akan menanggulangi penyebab pencemaran. Ini kan ada 5. Ibu akan membagi kalian kelompok secara heterogen. Jadi ini ada berapa siswa tadi? Ada 25. Kita akan membagi kelompok menjadi 5 kelompok. Dari 25 ini hadir semua ya. Kelompok 1 Ibu akan bagi ya. Adipta, Alif, Aina, Aulia, Medina itu menjadi kelompok 1. Silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya. Kalian akan Ibu bagikan LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Nanti setiap kelompok akan mengerjakan 1 LKPD berdasarkan video yang kalian simak. Nanti kalian akan menemukan masalah dalam video tersebut mengenai pencemaran ya. Kalian tuliskan di LKPD ini. Ini buat kelompok 1. Kalian jawab fase 1 sampai fase 3 berdasarkan apa tadi? Video dan foto yang kalian temukan mengenai pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh sampah. Proyek apa yang akan kalian bikin berdasarkan 5R tadi, 5R. Kelompok 1 nomor 1 R-nya. Kelompok 1 reduce ya. Reduce apa pengertiannya?
mengurangi sampah. Nah, kalian tahu kan reduce itu mengurangi sampah. Nah, nanti kalian akan membuat proyek yang bisa kalian lakukan untuk mengurangi sampah itu apa aja ya. Yang kelompok 2 apa itu? Reus itu apa? Penggunaan kembali. Kalian nanti boleh searching di internet juga kalau misalnya di buku tidak ada ya. Bawa HP semuanya? Bawa. Ada kuotanya kan? Ada. Oke. Kelompok 3 recycle itu mendaur ulang. Kelompok 4 replace. Apa itu? Mengganti ya. Kelompok 5 iya, penanaman kembali. Nanti kelompok 5 itu yang replan ya. Silahkan kalian kerjakan. Ibu beri waktu 30 menit. Sudah habis. Sekarang kita mulai dari kelompok 1. Perwakilannya ya 1 orang atau 2 orang kalian presentasikan di depan mengenai rancangan produk yang akan kalian buat untuk pertemuan selanjutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok 2 akan mempresentasikan program kerja tadi. Setelah mengamati video yang ditampilkan, tuliskan hasil identifikasi masalah bagaimana cara pencegahan kerusakan lingkungan akibat sampah. Yang pertama, janganlah buang sampah sembarangan. Yang kedua, penggunaan tempat jajan plastik diubah dengan menggunakan tempat makan dan minum sendiri yang dibawa dari rumah. Buatlah rumusan masalah terkait rancangan proyek yang kalian buat. Banyaknya sampah plastik membuat lingkungan menjadi tercemar. Oleh karena itu, kita harus bisa mengubah sampah plastik menjadi barang yang bermanfaat. Contohnya, kemasan masker es menjadi tas. Contoh gambar desain proyek dari kelompok. Gimana kelompok kalian terlihat desain proyeknya? Terlihat ya. Oke. Alat dan bahan yang digunakan dalam proyek ini, alatnya bunyi, garis, hanya mengasalkannya. Maka alat kerja yang kalian rancang yang pertama, siapkan alat dan bahannya. Yang kedua, bentukkan atau bentukkan. Yang ketiga, bentukkan. Yang keempat, bentuk masing menjadi 2 bagian. Lima, atas sampai bawah. Dan kemudian Waktu pelaksanaannya? waktu pelaksanaannya Jumat tanggal 16 Desember 2022. Pencarian bahannya Sabtu tanggal 17 Desember 2022 membuat tas daur ulang. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya. Sebelumnya kita akan melaksanakan ice breaking dulu. Silahkan berdiri. Kalian ikuti ibu ya. Kepala, mana kepala? Kepala ya. Pundak, lutut. Nah, kepala, pundak, lutut, kepala. Iya, betul ya. Semuanya masih fokus. Kalian buka grup WA, ibu sudah kirimkan linknya. Silahkan kalian kerjakan. Waktunya 10 menit untuk mengerjakan soal. Ya, nanti ibu cek kalau ada yang sudah selesai. Waktunya 10 menit ya. Sudah masuk semua nih. 25 siswa sudah mengerjakan dan nilainya
benar semua ya, hampir benar semua. Cuma ada ini 2 orang salah satu. Apakah ada yang mau menyimpulkan tentang pembelajaran kali ini mengenai pencemaran? Ya, Alista. Ya, boleh berdiri. Jadi apa yang kami dapat dari pembelajaran ini, kita tidak boleh membuang sampah sembarangan karena bisa menyebabkan penyakit atau bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Dan kita mendapat pelajaran dari ini, kita bisa menjadikan sampah-sampah non-organik dan organik menjadi barang-barang tertentu. Misalnya barang non-organik itu bisa menjadi kerajinan tangan, sedangkan organik bisa menjadi pupuk tanaman. Kalian jadi tahu ya apa itu pencemaran tanah, pencemaran udara, pencemaran air. Nah, kalian sebagai siswa bisa melakukan pencegahannya. Entah itu tadi 5R ya, membuat kerajinan, membuat apalagi pencegahan penanaman kembali ya. Penanaman kembali bisa dilakukan kalian dengan membuat dengan menanam tanaman. Kalian bisa mengganti produk sekali pakai dengan produk yang berkali-kali. Contohnya membawa minum sendiri ya, jangan membeli minum kemasan. Yes, itu. Nah, jangan lupa untuk minggu depan pertemuan kedua ya, kalian akan membuat proyek mengenai pencegahan pencemaran lingkungan. Proyeknya itu berdasarkan kelompoknya, jadi beda-beda ya. Berdasarkan apa tadi 5R. Oke. Sudah paham, sudah mengerti ya. Jangan lupa untuk melaksanakannya. Oke. Apakah ada yang tanyakan lagi untuk mengenai minggu depan pembuatan proyek? Apa ada yang masih mau ditanyakan, yang belum paham, yang belum mengerti? Sudah? Semuanya sudah paham? Kalau begitu, karena waktunya sudah habis, silahkan kalian beres-beres. Sudah ya? Kalau begitu Ibu izin pamit ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini saya akan melaksanakan percakapan pasca observasi supervisi dengan Ibu Dwi Yuni ya. Di sini Ibu Dwi Yuni. Selamat siang Bu Yuni. Selamat siang Bu Neni. Gimana Bu perasaannya setelah observasi supervisi terlaksana? Sudah lega ya Bu Neni karena sudah terlaksana kegiatan KBM yang disupervisor oleh Bu Neni, jadi udah tenang, lega. Dari kegiatan observasi supervisi tersebut, apakah ada hal-hal yang sudah berjalan dengan baik Bu? Keaktifan siswa mulai terlihat meningkat ya Bu Neni karena menggunakan model PJBL, kreasinya juga semakin bagus, terus kolaborasi antar teman, diskusi kelompoknya juga lebih baik lagi untuk membuat produk daur ulang. Dari kegiatan tersebut, apakah ada hal-hal yang perlu Ibu tingkatkan untuk kedepannya? Mungkin dengan model pembelajaran yang berdiferensiasi, Bu Nen, saya kurang menguasai gitu. Seperti apa model pembelajaran berdiferensiasi itu? Ya. Kalau saya lihat dari pembelajaran kemarin, proses KBM-nya itu sudah ada poin-poin pembelajaran berdiferensiasinya. Yaitu antara lain di situ Bu Yuni menggunakan variasi media ya Bu ya, kemudian apalagi kemarin tuh proses hasil produknya juga bervariasi ya. Kemudian juga proses dari pembelajarannya juga ada diskusi ya, diskusi kelompok, kemudian ada juga penjelasan presentasi itu sudah merupakan diferensiasi Bu ya. Dan mungkin nanti lebih ditingkatkan lagi. Saya yakin Bu Yuni sudah mumpuni di bidangnya ya seperti itu. Kalau diukur dari angka 1 sampai 10, kira-kira keberhasilan pembelajaran kemarin
sampai poinnya sampai berapa Bu? Sepertinya 8 ya Bun ya. Oh, Cukup. gitu. Oh, bagus sekali ya. Bagus. Emang saya lihat sudah sempurna mungkin, tapi mungkin ada yang tadi ya Bu ya, mungkin belum paham ke diferensiasinya. Itu nanti kita diskusikan bareng. Sebenarnya proses itu sudah muncul di pembelajaran Ibu Yuni, tapi mungkin belum lebih difokuskan lagi ya Bu Yuni. Kalau untuk penguasaan kelas gimana Bu Yuni? Penguasaan kelasnya menurut saya lumayan meningkat Bun ini. Ya udah